warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sukmamedasi dari program studi S1 Psikologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari iman, amal, dan ilmu. Sumber yang saya dapatkan pada materi kali ini, saya dapatkan dari modul teori Al-Islam Kemuhammadiyaan 1, Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari iman. Iman terkait erat dengan amal. Amal yang mempraktis itu merupakan tuntunan langsung iman yang spiritual. Tidak ada iman tanpa amal, dan sia-sialah amal tanpa iman. Juga digunakan istilah-istilah lain untuk menunjukkan eratnya hubungan antar dua aspek ini, seperti takwa dan akhlak, tali hubungan dengan Allah, dan tali hubungan dengan manusia. Juga mengarah ke pengertian itu. Ialah keterkaitan antar sholat dan zakat, serta dari sudut komitmen, kejiwaan, takbir atau bacaan Allahu Akbar di awal sholat, dan taslim bacaan Assalamualaikum pada akhir sholat. Tapi, masih ada satu lagi bentuk kesadaran kaum muslim yang bersama dengan kesadaran keimanan. Dan amal perbuatan dibentuk segitiga pola hidup yang kukuh dan benar, yaitu keilmuan. Seolah mengenahi antara iman dan amal itu dari suatu segi, sebagaimana ibadat juga mengenahi antara keduanya dari segi yang lain. Ilmu adalah bentuk kesadaran yang juga amat sentral. Iman secara bahasa, iman berarti pembenaran hati, kemantapan hati, atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya, disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan pengertian orang-orang yang beriman, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW adalah sebagai berikut, yang artinya dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Isi kandungan hadis tersebut menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk keimanan seseorang itu ada 3, yaitu pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Yang pertama yaitu pengetahuan hati. Berbicara tentang iman, tentu bicara tentang keyakinan. Maka, secara mutlak orientasi pembahasan dititik beratkan pada jiwa seseorang, atau lazimnya disebut dengan kolbu. Hati merupakan pusat dari satu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat 2 unsur pokok kejadian, terbentuknya jasad dan rohani. Apabila keduanya pincang atau salah satu di antaranya kurang, maka secara mutlak tidak mungkin terbentuk makhluk yang bernama manusia. Orang yang beriman, hatinya harus ma'rifat kepada Allah, mengetahui siapakah Allah itu, karena tanpa mengenal Allah, mustahil seseorang akan beriman kepada Allah. Yang kedua yaitu pengucapan lisan. Setelah mengenal Allah,
yang meyakini dengan sepenuh hati, seseorang mukmin diwajibkan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga yaitu pengamalan dengan anggota badan. Amal merupakan unsur dari iman, seperti perkataan Imam Ibnul Abdil Bar. Para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasannya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga berkata, hakikat iman terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan ada 2, yaitu perkataan hati, yaitu perkataan atau i'tikad, yaitu perkataan lisan, yaitu perkataan tentang kalimat Islam atau mengikrarkan syahadat. Perbuatan juga ada 2, perbuatan hati, yaitu niat dan keikhlasannya, dan perbuatan anggota badan. Apabila hilang keempat tersebut, akan hilang iman dengan kesempurnaannya. Dan apabila hilang pembenaran dalam hati, tidak akan bermanfaat 3 hal yang lainnya. Kelas selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang yang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadinya digunakan lebih dari 780 kali. Bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang berilman dan orang yang berilmu akan menjadi memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang berilmu. Di samping ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang yang berilmu sangat istimewa, Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu. Dengan hubungan, inilah konsep membaca sebagai salah satu wahana untuk menambah ilmu menjadi sangat penting, dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca, sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan, yaitu Quran Surat Al-A'la ayat 1-5, yang berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya,
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia agar perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca sehingga posisi yang tinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga. Yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas manusia untuk melakukan amal soleh. Dengan demikian, nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal. Keutamaan ilmu yang pertama yaitu ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Yang kedua yaitu ilmu adalah warisan para nabi. Yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya, walaupun dia telah meninggal. Yang kelima, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Yang keenam, orang yang difahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Yang ketujuh, orang yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Yang kedelapan, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Itulah pengertian dari ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari amal. Secara bahasa, amal berasal dari kata bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut, atau juga membangun, bukan merusak. Menurut istilah, amal soleh ialah perbuatan yang baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan dapat balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh pencipta alam semesta, Allahu Rabbul Alamin. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah atau ibadah mahdah. Sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ajaran Islam ini mencangkup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini, jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban dan kebudayaan manusia. Misalnya, pengembangan sains akan memberikan kemudahan dalam lapangan praktis manusia. Demikian juga dengan pengembangan ilmu-ilmu sosial akan memberikan solusi untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat, baik regional, lokal, atau dunia. Makna amalan Ibnu Faris dalam Mu'jamu Makayisul Ruha berkata, akar suatu kata yang menunjukkan pada suatu makna yang sama, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan. Rohib Al-Asafani berkata, amalan adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja. Kata amal bermakna suatu perbuatan dapat dilihat dari segi yang baik ataupun yang buruk. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
bagi kita semua dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.